وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab terjemahan Mental Juara. Halaman 42, lari dari tanggung jawab. Di antara tanda-tanda lari dari tanggung jawab, kalau pekan lalu atau pertemuan lalu, di antara tandanya atau sikap lari dari tanggung jawab adalah melemahkan diri sendiri. Melemahkan diri sendiri dengan alasan-alasan. Ya. Seperti aduh sibuk nih, itu sebenarnya melemahkan diri sendiri. Orang yang antum lihat dia sering beralasan sibuk, sesungguhnya dia hanya menjabarkan kelemahannya. Iya. Tapi mungkin orang yang ngomong ini merasa apa? Saya ini kuat, banyak kesibukan. Enggak, antum tuh sedang menjabarkan betapa lemahnya antum dengan banyak kesibukan itu. Begitu ya, kawan. Ya. Atau yang B, yang kedua, melemahkan orang lain. Ujub dengan diri sendiri sambil melemahkan orang lain, ini merupakan tanda-tanda orang ini suka lari dari tanggung jawab. Karena dia akan menyalahkan orang lain nanti ketika terjadi hal yang tidak benar. Wah, ini gara-gara ikan nih. Padahal salah dia bisa jadi. Maksudnya salah putra bisa jadi. Gitu. Ya. Baik. Sekarang yang kita bahas yang ketiga. Menyepelekan persoalan. Itu merupakan salah satu bentuk atau tanda-tanda lari dari tanggung jawab, menyampaikan persoalan, yaitu meremehkan suatu persoalan di luar batas kewajaran. Ada sebagian orang yang apabila diminta untuk berpartisipasi dalam kebaikan, misalnya dihadapkan pada keadaan yang menuntutnya untuk memberikan persetujuan atau penolakan, atau dia dituntut untuk memperhatikan anak-anaknya, atau dituntut untuk melakukan hal lainnya, pokoknya dituntut untuk sesuatu, berpartisipasi dalam kebaikan, maka Anda dapati orang ini meremehkan kebaikan tersebut dan mengatakan bahwa urusan itu terlalu dibesar-besarkan. Ngapain sih ngurus gituan? Menyepelekan persoalan ini merupakan sikap orang yang lari dari mas'uliyah dan tanggung jawabnya. Pernah dikisahkan Ustaz Sofyan Rurai, hafizallah, beliau sebelum pandemi punya kajian rutin di Masjid Nurullah Kalibata City, kajian kitab tauhid, akidah lah pokoknya. Kajian ceramah gitu. Dan ada beberapa jemaah yang memang iseng, ya maksudnya enggak suka lah dengan kajian sunnah dan ustaz-ustaznya. Protes, ya. Dan protesnya ke ustaz langsung. Kan di dalam kitab tauhid kan ada pembahasan tentang tamaim, ruqyah, cincin, gelang-gelang itu loh yang biasa buat jimat gitu kan. Iya. Beliau jelaskan panjang lebar sama Ustaz Sofyan dengan dalil-dalil dan penjelasan ulama. Akhir sesi atau mungkin selesai kajian, bertemulah bapak itu ke Ustaz Sofyan dan DKM atau panitia juga dengar. Ustaz ngapain sih ngurusin gelang benang orang? Itu kan hak mereka mau pakai gelang. Lihat ya. Ini meremehkan bukan? Meremehkan perkara-perkara seperti ini. Iya, dianggapnya perkara seperti ini kalau ada keyakinan yang syirik itu nggak usah dipermasalahkan. Ngapain sih dibesar-besarkan masalah-masalah tentang cincin, batu akik dan seterusnya? Nah ini contohnya, menyepelekan persoalan. Maka orang-orang menyepelekan masalah syirik dan tauhid itu orang yang tidak bisa bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab tauhid dan dia. Begitu ikhwan. Iya.
Jadi maka Anda mendapatinya meremehkan kebaikan tersebut dan mengatakan bahwa urusan itu terlalu dibesar-besarkan. Dan masih menurut dia persoalan itu tidak memerlukan kerja keras sehingga tidak membutuhkan bantuan. Contoh istri juga seperti istri misalnya. Soal anak-anak, didik anak dan juga membantulah untuk masalah anak. Di sini dituntut untuk memperhatikan anak-anak. Sebagian bapak dituntut untuk memperhatikan anak-anaknya. Terutama yang masih belum menikah ya. Diperhatikan anak-anaknya. Maka bapak tersebut kemudian, udah itu urusan istri saya. Kan urusan saya. Saya tahu urusannya apa? Daurah. Ada gak nyindir siapapun. Gak ketemu aja di benak daurah gitu aja. Anda gak nyindir antum kok. Ketemu di benak tiba-tiba daurah. Ini ilham dari Allah mungkin ini. Iya, nah urusannya daurah. Atau urusannya kerja. Udahlah itu urusan istri Anda. Gitu. Betul urusan istrinya. Tapi dia juga wajib untuk memperhatikan anak-anaknya. Maka dia meremehkan kebaikan mengurus anak. Juga meremehkan masalah menyuruh anak untuk sholat. Udah itu urusan istri Anda. Padahal kata Nabi apa? Muru auladakum bis sholati. Muru perintah untuk siapa? Laki-laki, bapaknya. Betul, untuk perempuan juga iya, perintah untuk ibunya juga. Tapi kan konteksnya Rasulullah khitab mukhatabnya jama' mudzakkar, jama' mudzakkar. Muru. Perintahkan oleh kalian wahai laki-laki, wahai para bapak. Ya gitu. Jadi merasa udah itu urusan istri saya. Saya pakai tugasnya kerja, pulang, udah saya nggak mau capek, urusin anak lagi. Udah capek saya, nggak bisa. Ini dia harus menghadapi persoalan anak. Ya sebagian bapak kayak gitu. Ya. Kemudian yang D, keempat, sebaliknya. Kalau tadi meremehkan atau menyepelekan, sekarang malah membesar-besarkan persoalan. Jadi meremehkan persoalan, menyepelekannya, itu merupakan sikap atau tanda-tanda orang ini mau lari dari tanggung jawabnya. Dengan cara meremehkan hal tersebut. Gampang, gancil, udahlah itu kan gampang, antum tinggal ngejet gitu. Gampang. Itu bisa bentuk apa? Bentuk dia mau kabur tapi dengan cara itu. Kabur dari tanggung jawab. Kemudian yang D, membesar-besar persoalan juga bisa merupakan sikap mau lari dan kabur dari tanggung jawab. Waduh, susah ini. Wah, ini sulit. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Iya. Hafalkan hadis Jibril. Wah, Ustaz, jangan Ustaz. Besar. Wah, itu panjang Ustaz. Iya, panjang Ustaz juga tahu kata Ustaznya. Panjang Ustaz. Susah. Ya, membesar-besarkan persoalan. Wujud mempersulit dan membesar-besarkan persoalan dapat berupa pernyataan bahwa solusi atas persoalan yang ditangani memerlukan keseriusan. Dan keseriusan hanya mungkin diperoleh dengan meningkatkan kinerja para pelakunya. Padahal dia menyadari bahwasanya peningkatan kinerja sudah tidak mungkin dilakukan atau diupayakan lagi. Ini banyak. Ustadznya nyuruh, akhi tolong hafalkan hadis Jibril. Kemarin antum sudah hafalkan di Arba'in Nawawi hadis Jibril kedua tuh. Yang pertama hadis niat. Antum hafal alhamdulillah. Hadis Jibril hafalin putra. Hafalin. Alwi hafalin. Akhirnya antum kemudian beralasan. Waduh Ustaz. Untuk ngafalin hadis Jibril ini memerlukan waktu Ustaz. Sementara waktu kita ini udah sempit Ustaz. Ana udah banyak pekerjaan, ngurus IG, ngurus dagangan antum Ustaz. Harus ikut kajian rutin pagi. Ini waktunya udah sempit Ustaz. Nah ini ya, memerlukan keseriusan lebih. Ya, dan keseriusan tersebut hanya diperoleh dengan meningkatkan kinerja atau meluangkan waktu. Sementara waktu anak udah nggak banyak luang, Ustaz. Ya, begitu. Jadi nggak bisa, Ustaz. Nah, berarti antum membesar-besarkan urusan antum di sini. Nggak sesulit itu, insya Allah. Jadi membesar-besarkan perkara seperti ini ada potensi orang ini memang tidak mau mendapatkan tanggung jawab ini. Ketahuilah substansi suatu masalah bisa menjadi bias, baik dikarenakan sikap membesar-besarkan maupun menyepelekan persoalan dihadapi. Jadi substansinya bisa menjadi hambar atau remang-remang yang tadi jelas sebenarnya bisa ya. Tapi menjadi remang-remang gara-gara apa?
melebih-lebihkan kondisi atau meremehkan permasalahan itu. Gitu ya. Itu yang C, D. Sekarang E, kelima. Pura-pura rendah hati. Pura-pura tawadhu. Ya. Dia pengen lari dari tanggung jawab tapi dengan akhlak mulia. Iya. Pura-pura tawadhu. Anda mungkin pernah menjumpai seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah namun tidak mau menyebarkannya. Dengan alasan khawatir salah misalnya. Padahal umat berhajat untuk menyeruput ilmunya. Ya, pura-pura rendah hati. Padahal ada alasan lain. Ustadz, tolong Ustadz. Isi kajian 4 ana Ustadz, afwan, benar minta tolong Ustadz. Di sini insya Allah nggak jauh dari rumah Ustadz misalnya. Waduh, kata Ustadz. Berapa di sana hadirinnya? Ada sih Ustadz, berapa paling? Ada 15. Ada Pak Anwar Pak. Iya misalnya. Waduh. Kalau ada beliau siapalah anak, udahlah kelas beliau aja yang isi kajian. Enggak. Anak afwan, anak siapa cuman remah rengginang di dalam biskuit kongguang, dalam toples kongguang. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa, jangan antum terlalu tawadhu Ustaz. Enggak, bukan tawadhu, ini kenyataan kata Ustaznya. Anak hanya membicarakan kenyataan anak yang jahil ini, Masya Allah. Ya. Ternyata di jam jadwal yang sama dia di masjid apa? Blok M. Atau di masjid besar. Maka panitia bilang, katanya tawadhu. Murid 15, itu murid 100. Kalau tawadhu harusnya 15 dong yang dipilih gitu. Jadi di sini ada pura-pura rendah hati. Dan ini bisa Ustadz terjangkit ini. Beralasan untuk tidak mau menerima tanggung jawab dengan cara apa? Pura-pura tawadhu bisa. Di sana kan ada Ustadz kibar. Anak kan masih sigor. Ya kan? Gitu. Belum seberapa. Jadi kelas. Biar beliau aja lah. Kalau memang betul tawadhu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia memang nggak mau mendapatkan beban tanggung jawab itu gara-gara dengan alasan tawadhu, sebenarnya nggak bisa. Ini bohong ini. Atau orang yang dianugerahi harta namun tidak mau menginfakkannya untuk kebaikan. Punya fulus banyak, Masya Allah. Ya, akhi, afwan, ini ada orang mau minta bantuan, dia anaknya sakit. Afwan, ini ada ikhwan kita anaknya sakit. Ayo sedekahkanlah ya. Waduh, afwan nih. Anak emang nggak punya harta banyak. Ya padahal Masya Allah. Terus nanti giliran ada tawaran, afwan akhi, ini ada janda lagi sakit anaknya. Wah, langsung bersegera. Wah, sari'u ila maghfirah. Ya, fastabiqul khairat. 1 juta keluar, 2 juta keluar. Ya. Alasannya cuman tadi karena pakai alasan rendah hati. Coba kalau alasan jujur, afwan, karena bukan janda anak nggak mau ngasih. Coba alasan jujur aja ngomong gitu, kan enak kan? Ya, alasannya jujur aja. Atau orang yang diberikan kemampuan untuk mengubah kemungkaran namun tidak mau mengupayakan perubahan. Dia punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran namun dia pura-pura rendah hati. Aduh, siapalah saya ngomong di sini. Padahal dia bisa ngomong dan dia didengar omongannya. Udahlah. Misalnya seseorang dia diustadzkan di keluarganya. Walaupun di masyarakat dia nggak diustadzkan. Sama teman-teman pengajian ini tahu di kelakuan anak ini gitu. Iya. Tapi di keluarganya diustadzkan karena wajahnya memaksa mereka untuk mengustadzkannya. Jenggotan, Masya Allah. Kelihatan alim, maka udah ustadz. Omongnya didengar. Maka ketika ada arisan keluarga atau ada rapat keluarga atau pertemuan keluarga lah. Tafadhol Ustaz, berikan kami tausiah. Ini mampu untuk mencegah kemungkaran ini. Didengar omongannya. Maka jangan kemudian pura-pura rendah hati. Alah, anak bukan Ustaz. Enggak, afwan.
fulan aja fulan. Ditunjuk kepada yang jenggotnya cukur, isbal. Ini bahlul ini orang ini. Allah beri dia kesempatan untuk amar nahi munkar di keluarganya, malah dia beralasan dengan tawadhu, rendah hati. Jangan. Ya udah qul. Katakan. Walau kana murran, walaupun pahit, katakan. Afwan, ini kita dikatakan dengan baik, diceramah dengan baik di keluarganya saja. Nggak perlu direkam, ada live streaming, nggak perlu karena nggak ada yang nonton kalau dia. Nah, katakan itu. Jangan dengan alasan tawadhu. Enggak, ini malah justru apa? Lari dari tanggung jawab dia yang sudah orang-orang percaya sama dia. Persoalan yang sesungguhnya bukan pada sikap orang tersebut yang lari atau mangkir dari tanggung jawab. Silakan kalau emang antum merasa tidak bisa menahan tanggung jawab ini. Tetapi sikapnya antum ini pura-pura rendah hati dengan dalih perkataan Allahul musta'an, katanya gitu. Allah tempat meminta pertolongan, diterjemahkan di sini. Sedangkan aku tidak layak untuk melakukan itu. Ya. Boleh jadi dia mengungkapkan, ada yang berucap, jika satu negeri telah terguncang dan tumbuhannya telah mengering, maka jemari pun akan dipelihara. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan menyatakan, mungkinkah orang-orang yang haus lepas dari dahaga jika air di dalam teko disedot lautan? Ini maksudnya pura-pura tawadhu. Aku mah apa tuh? Aku mah hanya rembah rengginang. Seperti itu, kalimatnya seperti itu. Padahal dia itu sebenarnya diberi amanah. Ya, jangan gitu ya. Anak-anak seperti Anda juga diberi amanah oleh keluarga juga seperti itu. Di keluarga baik yang suku ini atau suku itu. Dan kalau kita mau rendah hati, ada cara lain. Adapun ketika diamanahi oleh keluarga, baik untuk ceramah, untuk isi ilmu, atau untuk menunjukkan jalan, kalau memang kita kompeten di situ, ya khalas. Jangan mangkir dengan alasan tawadhu. Tidak diragukan lagi bahwa tawadhu adalah akhlak yang indah dan mengagumkan. Akan tetapi, ia baru bisa dipastikan baik jika diletakkan pada tempatnya. Tawadhu itu pada tempatnya. Nah, di sini misalnya antum jemaah ikhwan nih, misalnya antum lagi safar, kemudian di pom atau di rest area. Ya. Antum udah zikir, jenggotan, badan tegap. Kemudian orang Padang lagi. Ya. Iya, orang-orang kemudian bilang, "Tafadhol Ustaz." Wow, tuh. Iya. Antum mau bilang apa? Anda bukan Ustaz. Tapi penampilan antum kayak Ustaz, pakai jubah, ya. Kemudian maskernya masuk, tetap kelihatan jenggotnya kalau pakai masker. Dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Tafadhol Ustaz, Masya Allah. Ya, jadi imam, maksudnya di pom bensin ini di musola apa maksudnya? Halo imam Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Ya gimana nggak kelihatan Ustaz kok kayak gini? Antum jangan bilang kemudian, Anda bukan Ustaz, Anda sering dibully di kajian. Ya jangan ngomong gitu. Khalas, antum jadi imam aja, khalas. Antum dipercaya oleh orang-orang. Sambil nahan hati supaya tidak ujub, ya tetap jadi imam. Udah khalas, bismillah. Iya. Jadi ini tawadhu tidak pada tempatnya. Ya. Akan tapi ia baru bisa dipastikan tawadhu yang baik jika tawadhu itu dilekatkan pada tempatnya. Kalau sudah Allah Ta'ala berikan amanah di hadapan manusia, khalas lah, jalani aja amanah itu. Jalani aja. Daripada antum kemudian nanti udah zikir bilang, jangan Pak, jangan saya Pak, saya bukan Ustaz. Akhirnya mereka menuju apa? Ruusan juhala. Pemimpin dan imam yang jahil. Ya udah, saya aja cukur jenggot, terus isbal. Udah, dengan pedenya dia di depan, bacaannya itu Masya Allah. Ya sampai kayak ini orang muslim bukan sih yang baca gitu. Bacaannya nyesel di situ. Iya, nyesel. Khalas antum kalau dia disuruh maju aja khalas daripada ahlul bid'ah yang maju. Ini bukan masalah tawadhu atau enggak. Ini maslahatnya atau madharatnya menyedikit madharat. Memang mungkin udah zikri kalau misalnya antum maju bermadharat mungkin ya. Tetapi madharat mereka lebih besar. Ini mana masih muji antum ini. Madharat mereka lebih besar. Jadi, tawadhu yang benar baru bisa dipastikan baik jika diletakkan pada tempatnya.
dan ketika manusia telah mengerahkan segala usaha untuk mencapainya. Yang menjadi musibah besar dan petaka mengenaskan adalah ketika seseorang tidak mau melakukan suatu pekerjaan karena bersikap rendah hati. Namun pada saat yang bersamaan, dia meremehkan siapa saja yang melakukan pekerjaan tersebut. Ini ngeselin orang kayak gini. Disuruh imam, "Wahai Ustaz, fadhil Ustaz." "Afwan, bukan Ustaz." Mundur dia. Akhirnya diangkatlah imam dari orang jahil, pas dia ngimamin, ini kemudian udah zikir. Alah, kalau kayak gitu mah gue juga bisa. Nah, kenapa tadi pas di antum kenapa kayak gitu dah? Hah? Allah musta'an, antum tuh kenapa? Ada apa dengan antum? Bahkan menganggap orang lain tidak layak mendapatkan penghormatan atasnya. Ya Allah, tadi pas disuruh dia kayak gitu, sekarang dengan orang lain yang melakukannya malah dia meremehkan orang itu. Sikap dan lidahnya seakan-akan sepakat menyerukan, "Masya Allah, antum kenapa baru datang sekarang?" Nggak bisa. Nggak tahu. Ini pas banget ini. Kayaknya antum denger rekamannya kapan berakhirnya. Ini udah mau berakhir ini. Masya Allah. Sikap dan lidahnya seakan-akan sepakat menyerukan, "Sesungguhnya tidak ada yang pantas melakukan pekerjaan ini selain aku. Tetapi aku tidak akan pernah mengerjakannya." Ini gimana ini orang? Gak ada yang pantas melakukan pekerjaan ini selain aku. Tapi, gak mau. Ini gimana nih orangnya? Hah? Gimana dah? Sikap antum gimana kok kayak gitu? Gimana? Apa urusan dakwah ikhwan? Di kampung-kampung antum, di keluarga antum. Kalau memang antum punya ilmu ya khalas taqdim nafsak. Daripada orang awam dan jahil yang kemudian ceramah di keluarga antum. Udah antum aja. Bismillah. Dan fitrahnya orang awam ketika melihat antum benar ilmunya, Allah bukakan hati mereka. Beneran. Iya, jangan kemudian bilang, ana mah udahlah, bukanlah. Aduh, ana mah nggak bisa. Ana di kajian sering dibully, sering dibuat contoh, dan seterusnya. Udahlah, ana nggak mau lah. Tapi kemudian pihak lain yang datang isi kajian, antum, ya ahlul bid'ah yang isi kajian. Kenapa antum nggak menawarkan diri antum? Gitu loh. Jangan jadi loser lah, jangan jadi pecundang yang cuma bisa misu-misu di belakang doang. Iya, begitu ya. Jadi dari 5 ini, pertama melemahkan diri sendiri, sikap lari dari tanggung jawab. 1, melemahkan diri sendiri, merasa diri sendiri itu nggak bisa atau banyak sibuk. Yang tadi yang Anda bilang, kebiasaan beralasan banyak sibuk menunjukkan kelemahan dirinya. Tidak menunjukkan hebatnya diri dengan banyak sibukan. Enggak, orang yang hebat itu adalah dengan kesibukannya dia bisa mengatur semuanya. 2, melemahkan orang lain. Menganggap orang lain itu nggak bisa semuanya. 3, merendahkan atau menyelesaikan persoalan. Persoalan dia sepele, sehingga dia nggak mau ikutan. 4, membesar-besarkan persoalan, sehingga dia nggak mau ikutan. 5, pura-pura rendah hati, sehingga dia nggak mau berkontribusi. Ya, ada juga yang ke-6 Pak Abdul Khalik. Ada yang ke-6 Pak. Yang orang ini lari dari tanggung jawab, ditagih nggak bayar. Nah, ditagih daurah, bayarnya lama. Giliran urusan lagi, itu karakter kesukaannya langsung keluar. Giliran urusan lagi, nggak tahu. Selalu ada cara untuk nyelipin antum dah. Bukit Habibie ya. Baik, cukup sekian insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.